Halo guys, terima kasih udah klik video ini, dan kali ini aku mau bawain sebuah kisah dari creepypasta yang bernama Russian Sleep Experiment atau eksperimen tidur dari Rusia. Nah, bagi yang belum tahu creepypasta itu apa, creepypasta adalah plesetan dari copypasta sesuatu yang creepy. Creepy atau menyeramkan, bisa kisah menyeramkan, bisa urban legend, bisa kayak Slenderman, SPC, itu semua termasuk ke dalam creepypasta. Nah, berhubung aku itu anaknya creepypasta banget, karena dari dulu aku udah sering banget baca creepypasta dan aku suka sama semua kisah di creepypasta. Aku ambil satu kisah yang menurut aku paling menarik, yaitu Russian Sleep Experiment. Langsung aja ya. Oke, Russian Sleep Experiment atau eksperimen gila tanpa tidur yang dilakukan oleh Rusia dilakukan oleh sekelompok ilmuwan pada tahun 1940-an, yaitu pada Perang Dunia ya. Meliputi beberapa narapidana yang dimasukkan kepada sebuah ruangan, kemudian diberikan gas stimulan agar mereka tetap terjaga sampai hari ke-30 untuk mengetahui apakah yang terjadi pada tubuh manusia ketika manusia tidak tidur dalam 30 hari. Dan mereka diiming-imingi kalau mereka berhasil melewati eksperimen ini, mereka akan dibebaskan. Nah, di ruangan itu sudah dilengkapi fasilitas seperti kasur, toilet, lalu juga ada makanan dan minuman kaleng. Jadi mereka terfasilitasi lah untuk sebulan ke depan. Satu tugas mereka yaitu tidak tidur selama 30 hari. Beberapa hari pertama tidak terjadi apa-apa, namun di hari selanjutnya tiba-tiba narapidana tersebut tidak berbicara satu sama lain. Oh ya, by the way, si ruangannya ini ada cermin dua arah, jadi ilmuwan bisa melihat ke dalam, tapi yang dari dalam gak bisa ngeliat keluar, dan juga ada mikrofon dan ada intercom. Jadi bisa berkomunikasi dan juga bisa mendengarkan apa saja yang dibicarakan narapidana tersebut. Nah, kemudian setelah mereka saling diam, mereka mulai paranoid dan mereka mulai ngomong sendiri ke mikrofonnya. Jadi berharap kayak ngomong sendiri-sendiri gitu ke mikrofon. Nah, kemudian kejanggalan terjadi lagi di hari ke-9, mulai muncul pekikan. Jadi satu-satu narapidana ini mulai teriak, jadi kayak bersaut-sautan gitu. Narapidana A, narapidana B berteriak satu sama lain. Kemudian mereka berlari-lari di ruangan tersebut selama 1 jam sambil teriak-teriak. Kemudian mereka jatuh. Kemudian terasa senyap dan hening, mereka tidak mengucapkan apa-apa lagi. Kemudian para ilmuwan merasakan sesuatu yang tidak beres, maka ilmuwan tersebut berkata melalui intercom, "Kami akan memasuki kamar untuk tes mikrofon, harap menjauh dari pintu dan berbaring di lantai, atau kami akan menembakmu. Jika patuh, salah satu di antara kalian akan kami bebaskan." Mereka memutuskan mengakhiri eksperimen ini pada tengah malam di hari ke-15. Jadi nggak sampai 30 hari mereka mutusin buat udahan aja ya. Gas stimulannya pun dikeluarkan dari ruangan dan diganti dengan udara segar untuk mempersiapkan membebaskan subjek. Jauh dari rasa senang, para subjek justru menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan berteriak-teriak. Mereka memohon untuk gasnya dikembalikan. Namun ilmuwan tetap membuka pintu kamar, mengirim pasukan tentara masuk, dan mengeluarkan mereka. Tidak satu pun pernah menduga apa yang akan mereka lihat di hadapan mereka. Nah, ternyata mereka melihat satu subjek ditemukan tewas dengan genangan darah. Sebagian dagingnya telah dirobek dan disisipkan ke saluran pembuangan. Semua subjek terlihat dimutilasi dengan parah. Bahkan luka-luka ini terlihat seperti dilakukan sendiri, kayak digigit sendiri, dicakar sendiri. Mereka merobek perut mereka sendiri dengan tangan kosong dan mengeluarkan isi usus mereka. Bahkan beberapa mereka memakan daging mereka sendiri. Sekali lagi, mereka memohon kepada peneliti untuk menyalakan kembali gas, namun peneliti menolak. Satu orang mengalami limpa pecah dan habis terlalu banyak darah. Dan dia tetap melawan dengan memukul petugas selama 3 menit, kemudian dia jatuh dan meninggal. Subjek-subjek lain yang berhasil ditahan atau diselamatkan oleh pihak medis mendapat perawatan. Yang pertama menolak untuk dianestesi sehingga dia merobek otot dan mematahkan tulangnya sendiri. Ketika anestesi mulai bekerja, tiba-tiba jantungnya berhenti. Akhirnya subjek yang lain menjalani operasi tanpa bius. Jadi mereka mau dioperasi, di satu subjek yang ini saat dioperasi pakai bius, jantungnya malah berhenti. Akhirnya yang lain itu dioperasi tanpa bius. Takutnya kan berhenti juga jantungnya. Jauh dari gejala sakit, para subjek malah tertawa histeris di meja operasi. Sedemikian histerisnya hingga dokter ketakutan dengan kewarasan mereka sehingga beri obat pelumpuh ke mereka. Jadi kan bisa bayangin gak sih, kalian jadi dokter, kan mau bedah seorang pasien, tapi pasiennya ketawa-ketawa gitu. Serem banget. Serem banget. Setelah selesai operasi, mereka pun ditanya, mengapa ingin memutilasi diri mereka sendiri? Dan mengapa mereka begitu ingin kembali ke kamar gas stimulan ini? Jawaban mereka sama, saya harus tetap terjaga. Ternyata mereka sengaja memutilasi mereka supaya tetap terjaga. Jadi mereka
sengaja gitu motong-motong badan mereka, sengaja cakar badan mereka, sengaja ngeluarin isi perut mereka agar mereka tuh tetap terjaga. Jadi kewarasannya udah keganggu di level yang sangat keganggu gitu loh. Nah, para ilmuwan bermaksud untuk mengutanasiakan mereka saja untuk menghapus jejak kegagalan eksperimen ini. Tetapi mereka diperintah oleh atasan untuk melanjutkan kembali eksperimennya. Sang atasan menyebutkan 3 nama ilmuwan untuk ikut tes bersama 2 subjek. Salah satu ilmuwan mendengar namanya disebutkan langsung mencabut pistol dan menembak sang atasan. Kemudian mengarahkan pistol ke salah satu subjek dan menembak kepalanya. Dokter dan ilmuwan lain langsung kabur dari kamar. Sang ilmuwan itu sambil mengarahkan pistol ke subjek lain sambil bertanya, "Kamu itu apa?" Sang subjek hanya tersenyum lebar. Semakin lebar terlihat seringainya. "Semudah itukah kau lupa? Kami adalah kamu. Kami adalah kegilaan yang muncul pada diri kalian semua, yang memohon untuk dibebaskan pada setiap waktu di dalam insting hewan terdalam di pikiran kalian. Kamilah yang bersembunyi di bawah kasur kalian setiap malam. Kamilah yang kamu bius menjadi diam dan lumpuh ketika kami tidur." Sang ilmuwan pun mengarahkan pistol ke jantung subjek dan kemudian mati. Nah, mungkin masih ada yang belum jelas tentang eksperimen ini. Jadi eksperimen tidur ini intinya mereka mengeksperimen banyak narapidana untuk tidak tidur selama 30 hari, namun ternyata terjadi sesuatu di luar kendali. Akhirnya mereka mengeluarkan narapidana ini pada hari ke-15. Jadi 15 hari mereka nggak tidur. Saat dilihat ternyata sudah banyak narapidana yang memutilasi diri mereka sendiri, kayak motong badan mereka, cakar sendiri, gigit sendiri, pokoknya badan mereka udah hancur. Akhirnya beberapa tahanan yang bisa diselamatkan dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis. Tapi waktu mereka mau dioperasi, mereka malah ketawa-ketawa histeris. Jadi bener-bener udah gila gitu. Kewarasan mereka itu terambil karena mereka tidak bisa tidur selama 15 hari. Dan akhir ceritanya mereka semua meninggal. Nah, kenapa creepypasta kali ini menjadi favorit aku, salah satu favorit aku, karena Russian Sleep Experiment ini jalan ceritanya nggak ketebak. Yang pertama, terus juga ada gore-nya dan menyeramkan karena aku suka itu, dan aku juga harap kalian suka tipe-tipe cerita kayak gini. Kalau kalian mau denger cerita creepypasta yang lain tentang Slenderman mungkin, tentang The Alice Killers atau tentang yang lain, kalian bisa request di DM Instagram aku ataupun bisa komen di bawah. Nanti aku bakal bikinin creepypasta selanjutnya. Dan sekian video kali ini, mohon maaf kalau banyak salah, dan semoga kalian terhibur dengan creepypasta kali ini. See you in another story or another video. Bye.